saya nggak pernah ngerasa susah untuk dapetin rezeki. Karena saya tahu apa yang menjadi rezeki saya itu datang ke saya. Rezeki itu nggak perlu kita cari yang kayak gimana, tapi kita melayakkan diri untuk Allah, lalu rezekinya yang akan datang. Kalau kita udah melayakkan diri, dapatnya juga yang sedang melayakkan diri. Dapatnya juga yang sefrekuensi gitu. Rezeki itu identik misalnya gini, kita kerja, ya uang, ya rezekinya dari situ gitu. Iya. Apakah hanya kayak gitu atau lebih luas lagi? Kita nggak perlu nunggu dapat sesuatu baru syukur. Ini sekarang banyak banget yang bisa disyukuri, kaki napak dengan sempurna kayak gini, sehat walafiat. Ya Allah, makasih ya Allah ya. Maka tunjukkan cintamu sebelum terlambat. Selamat datang di Deep Talk Podcast. Hai, selamat datang di Deep Talk Podcast. Hari ini kita bakal ngomongin tentang konsep rezeki bersama Coach Nia Fiani. Hai Coach Nia. Hai Aisyah, hai teman-teman. Yes, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah saya bersyukur, bahagia dan sangat baik. Yes, Coach Nia ini kan banyak ngomongin tentang rezeki juga. Kalau di training-training ya, di kelas-kelasnya gitu. Sebenarnya kita mau hari ini bahas tentang konsep rezeki. Rezekinya itu sendiri tuh apa sih Coach sebenarnya? Bagi saya rezeki itu adalah anugerah, karunia, rahmat, pemberian Allah ke kita. Jadi rezeki itu nggak cuma duit doang? Iyalah, pastinya enggak. Ini kayak udara yang lagi kita hirup ini, ya ini rezeki. Aisyah ketemu sama saya ketemu Aisyah. Ada mas-mas di belakang layar, ini rezeki. Oke. Ya, dan tadi kita makan sate, makan ayam, itu rezeki. Ya, terus kita ketemu sama orang baik yang mau senyum sama kita, itu rezeki. Tadi pagi kita masih bisa cium tangan ibu kita, itu rezeki. Masih bisa peluk suami, enggak suami kita ya, suami saya gitu, itu rezeki. Gitu. Dan masih bisa lihat anak saya nganterin dia sekolah pagi-pagi, nyuapin dia, itu rezeki. Ya, itu rezeki, pemberian dari Allah yang diberikan specifically kepada hambanya. Oke. Itu menarik banget, berarti kita bisa melihat semuanya sebenarnya itu rezeki ya? Iya. Dan once ketika kita melihat semuanya rezeki, maka Allah memberikan sesuai dengan apa yang kita rasa lihat. Ya, kalau kita anggap semua yang ada di dunia ini adalah anugerah, ya siap-siap dapetin terus tuh anugerah. Kalau kita nganggap tadi semua yang ada di dalam dunia ini adalah rezeki, siap-siap terima rezeki terus. Gitu. Dan sehingga rasa berkelimpahan itu, abundance itu ada dalam diri kita, dalam hati kita. Dan siap-siap kalau udah ngerasa kayak wow, semua itu kayak rezeki, siap-siap aja miracles datang sering banget gitu dalam hidup kita. Dan akhirnya miracles itu jadi biasa, jadi common gitu dalam hidup kita. Dan kita deserve karena kita adalah hamba Allah. Ya, Allah yang punya alam semesta ini, dan Allah memberikan kepada dia yang mensyukuri kehidupannya, yang dia memaknakan kehidupannya, yang dia melihat bahwa kebaikan Allah itu sangat banyak. Gitu. Dan melihat semuanya adalah anugerah dari Allah, rahmat dari Allah. Oke, berarti tadi aku ngelihat kuncinya bersyukur. Bermulainya dari berkelimpahan, rasa berkelimpahan. Rasa berkelimpahan. Dan rasa berkelimpahan ini bukan berarti udah punya semua, rumah yang besar gitu ya, mobil yang impian gitu, uang yang banyak. Bukan dari situ Aisyah, teman-teman, tapi lebih kepada rasa tercukupi, bahkan lebih dari tercukupi, sehingga mudah untuk memberi. Ya, ketika kita berkelimpahan berarti kan rasanya ini mau dibagi-bagi gitu, nggak buat diri kita sendiri. Biasanya kalau orang-orang yang suka memberi itu dia rasa tuh dirinya sudah berlimpah, makanya sangat mudah, effortless untuk dia giving keluar, karena di dalam dirinya udah full, abundance. Tapi gimana kalau dengan orang yang dia nggak ngerasa berkelimpahan? Gimana dia akan nge-track? Iya, itu dulu yang harus diselesain. Cara paling mudah untuk bersyukur adalah merasa ada saat ini. Iya. Coba kita diam sebentar. Diam ya. Aisyah diam. Coba tarik nafas. Hembusin. Udara kelihatan nggak? Enggak. Tapi bisa nggak kita hirup? Bisa. Ada suara yang bisa kamu dengar saat ini? Ada. Suara kayak suara AC gitu ya? Kedengeran? Gimana caranya bisa sampai ke telinga kamu? Nggak tahu. Bersyukur nggak sama itu? Bersyukur. Udara yang kamu hirup, bersyukur nggak sama itu? Coba pegang. Bisa pegang? Bisa. Bisa ngerasa? Bisa. Ya,
ini pun kita syukuri. Ada nggak orang yang saat ini lagi nggak kerasa apa-apa gitu tangannya? Ada. Tapi ada nggak orang juga yang nggak bisa dengar apa-apa saat ini? Ada nggak? Ada. Ya. Ada nggak orang yang saat ini nggak bisa bicara nih kayak gini? Ada. Ya. Di sisi lain, yang diberikan Allah sama mereka, itu pasti ada kesyukuran yang tetap bisa dirasakan sama mereka. Gitu. Sama-sama kita, apalagi saat ini semuanya bisa kerasa, bisa pegang. Saya bisa lihat Aisyah, Aisyah bisa dengar suara saya, dan bisa dengar suara Asya, bisa hirup udara. Itu akan membuat diri kita mulai merasa bersyukur. Berlimpah nggak tuh? Berlimpah. Jadi be present moment. Dengar apa yang bisa didengar, rasain apa yang bisa dirasain. Wow. Dan namanya be present. Be present artinya hadiah, gift dari Allah. Hari ini itu hadiah buat kita. Ketemu sama siapapun hari ini itu present untuk kita. Nah, kalau kita udah ngerasa setiap hari, setiap waktu adalah hadiah, gimana kita nggak dapetin banyak rezeki? Kalau udah ngerasa setiap waktu present adalah hadiah dari Allah, gift dari Allah. Nah, tapi seringkali kan kita mikirnya tuh nanti atau khawatir. Iya, khawatir masa depan atau yang kemarin yang udah kejadian masih dipikirin. Khawatir dengan memori masa lalu atau enggak kejadian masa lalu dulu mungkin keluarga atau orang tua susah gitu kan. Jadinya takut kan, nanti gimana. Akhirnya kita nggak punya tuh masa ini untuk kita nikmati. Nggak nikmatin tuh hadiah yang Allah kasih. Dengan bisa hirup udara, lihat orang-orang di sekitar kita, peluk siapapun yang kita mau peluk, bilang I love you kepada siapapun yang kita mau bilang makasih ya. Nah, itu jadi nggak bisa karena kita udah sibuk banget nih sama apa yang belum kita miliki. Tapi sama apa yang kita miliki, are we appreciate? Apakah kita sudah menghargai itu sehingga layak dikasih sama Allah rezeki yang berlimpah lagi lebih dari sebelumnya. Jadi kuncinya apa yang udah dimiliki ya disyukurin dulu, being present dengan momen saat ini, gitu, nggak khawatir sama masa depan dan nggak lihat masa lalu. Tapi Coach Nia, aku mau nanyain lagi tentang, biasanya rezeki kan orang lihatnya uang, jodoh misalnya, atau kesehatan. Biasanya ini 3 yang utama gitu. Gimana kalau kita khawatir tentang itu, misalnya uang, wah besok harus ada bayar ini nih, tapi belum ada uangnya. Iya. Nah, tambah lagi, di atas rasa syukur, tambah yakin kenapa kita dihidupkan sama Allah. Allah udah janji setiap manusia diciptakan berpasang-pasangan, jodohnya udah pasti ada. Ya, yang kemudian pasti ada rezekinya. Dari lahir kita nggak bisa ngomong apa-apa, gitu. Ibu kita datang nyusuin, gitu kan? Itu kan rezeki dari Allah. Jangan kita tuh cicaknya di dinding itu makanannya udah disediain sama Allah. Iya bener ya, padahal cicak merayap ya. Merayap, dia nggak ngapa-ngapain, nggak punya otot, nggak punya hati, nggak punya action kayak kita, cuman gitu merayap. Baby, ya bayi dia bisa. Kalau dia lapar, dia haus, dia bisa tinggal nangis. Nah, itu konsepnya. Jadi sebenarnya semua udah disediain. Sampai sekarang itu rezekinya udah cukup dengan apa yang kita perlukan. Kalaupun saat ini kita punya uang banyak misalnya, emang bisa dipakai semua uangnya? Kan enggak gitu. Ya kan, kalau konsep rezekinya itu uang, kan uangnya juga ada tuh di rekening bank. Itu belum tentu jadi rezeki kita loh. Kalau kita meninggal, jadinya apa? Rezekinya siapa? Rezekinya warisan. Itu rezeki ahli waris. Jadi rezeki itu konsepnya apa yang kita makan, apa yang kita pakai, apa yang kita habiskan. Apa yang kita makan, kita pakai dan kita habiskan. Iya, udah itu konsepnya apa yang memang ada saat ini. Udah itu rezekinya. Kalau jodoh, udah pasti Allah udah janji kalau setiap makhluk manusia ya diciptakan berpasang-pasangan. Jadi di atas syukur ada yakinnya sama Allah. Gitu. Terus rezeki udah ditetapin dari sebelum lahir. Ya udah tahu ini ada rezekinya sampai terakhir ajal kita itu Allah tahu. Semuanya udah selesai rezekinya. Kalau belum selesai kita belum berpulang. Sampai selesai dulu rezekinya selesai di dunia. Yes. Berarti emang udah Allah kasih dan emang udah Allah tentuin gitu. Iya, jadi di atas syukur harus ada yakin. Kalau Allah bersama-sama kita. Oke, berarti kita boleh berdoa dong tentang rezeki. Iya dong, kan kita hamba. Boleh Coach, berarti kita mau, ya Allah mau ini, mau itu, nggak apa?
senjatanya orang yang beriman itu apa? Doa. Jadi powerful banget ketika kita berdoa, karena ada dua. Ada takdir yang bisa diubah, ada takdir yang sudah gak bisa diubah. Ya, kita berdoa di bagian yang masih bisa diubah, dan kita nggak tahu bagian mana yang masih bisa diubah karena kita hamba. Ya kita angkat tangan aja. Ini hak kita sebagai hamba Allah, jelas namanya hamba Allah. Minta sama siapa lagi? Tapi state doanya tuh kayak gimana? Maksudnya boleh kasih tahu nggak? Kalau saya akan banyak berdoa ketika saya sedang sangat bersyukur. Ya karena energi level orang yang bersyukur itu sangat tinggi. Ya makanya ada janjinya, siapa yang bersyukur aku tambahkan. Nah ada juga doa orang-orang yang terzolimi. Tapi kan masa iya kita mau nunggu terzolimi dulu baru doa gitu kan? Enggak. Jadi setiap hari nih, ya alhamdulillah ya Allah hari ini makan enak banget ya Allah tambahin lagi rezekinya ya makasih ya Allah gitu. Itu udah doa, itu level syukur. Allah suka banget tuh dengerin orang-orang yang bersyukur berdoa. Itu satu. Yang kedua, saya nggak pernah ngerasa susah untuk dapetin rezeki. Karena saya tahu apa yang menjadi rezeki saya itu datang ke saya. Tapi kalau yang nggak datang ke saya memang itu belum waktunya gitu. Mungkin Allah sedang mempersiapkan sampai sayanya ready. Nah jadi kuncinya juga bersangka baik. Syukur, yakin, bersangka baik. Kalau itu udah pasti jadi rezeki kita, ya rezeki kita. Dan ini ada satu doa yang sering banget saya sebut-sebut saya baca dari sebuah buku. Ya Allah, ya Allah, jangan biarkan aku lelah mencari rezeki darimu. Namun biarkan aku lelah membagi-bagikan rezeki darimu. Itu saya amalkan. Dan powerful banget. Jadi nggak beban gitu loh untuk nyari. Sebenarnya kan nggak perlu dicari rezeki itu. Kita perlu melayakkan diri, jemput rezekinya. Jadi orang yang layak didatangin rezeki. Rezeki suka sama orang-orang yang kayak gimana? Syukur. Orang-orang yang bersangka baik, orang-orang yang menerima takdir Allah, orang-orang yang yakin, orang-orang yang selalu doa, orang-orang yang berserah ketika dia sudah action, orang-orang yang sabar. Ya itu, layakin dirinya, dan ketika sudah layak, Allah tahu kok apa yang mau dikasih sama dia dan apa yang pantas buat kita, apa yang layak buat kita. Tapi kadang kita sebagai manusia tuh nggak sabar. Ukurannya tuh apa yang kita mau bukan yang Allah mau. Ya, tapi kalau kita sabar sebentar, lihat deh nanti, wow, ternyata ini beyond banget, ternyata ini lebih banget daripada apa yang aku pernah minta. Gitu. Ya mungkin juga ukurannya orang lain kan, Coach. Comparison, perbandingan sama orang lain. Dia udah, dia udah punya mobil ini, dia udah punya rumah ini, dia udah punya suami, udah punya istri. Sedangkan aku belum. Iya, kalau terus compare sama orang lain berarti nggak percaya sama rezeki yang Allah sudah sediakan. Berarti percaya sama keyakinan diri aja gitu, tapi nggak percaya sama tenang. Allah tuh udah tahu kalau kitanya deserve, Allah tahu waktunya. Jadi tugas kita apa? Bukan berarti nggak layak, tapi tugas kita terus aja upgrade diri sampai kita dapat yang terbaik gitu. Karena kitanya udah melakukan yang terbaik. Kan nggak mau dapat juga, kamu mau dapat jodoh asal-asalan? Enggak. Nah, ya jadi sekarang ya udah nikmati, berproses upgrade diri kamu menjadi yang terbaik. Yang terbaik itu come to you. Jadi emang rezeki itu nggak perlu kita cari yang kayak gimana, tapi kita melayakan diri untuk Allah, lalu rezekinya yang akan datang. Iya, Allah udah tahu kita pantasnya yang mana, dan Allah tahu kita punya senjata doa. Dan doa itu very powerful. Jadi jangan cari rezeki dulu baru berdoa. Doa dulu, yakin dulu, sangka baik dulu, go. Karena kita mungkin kadang jarang doa dulu. Itu dia, doa kalau udah mentok. Doa kalau udah aduh nggak dapet nih, nggak jadi nih gitu kan. Tapi ketika kita berdoanya di awal, lihat deh cara Allah. Kadang-kadang caranya amaze dan miracles gitu buat kita. Tadi aku dapat banget tentang kita doa dulu gitu ya sebelum kita jemput rezekinya, dan very powerful kalau misalnya kita mulainya dari berkelimpahan. Rasa berkelimpahan, abundance, dan kita bersyukur dan Allah bakal tambahin lagi. Dan ketika bersyukur kita berdoa. Ketika bersyukur cuman gini, ya Allah alhamdulillah hari ini bisa ketemu sama ini, bisa peluk anak-anak dan suami, bisa ketemu sama sahabat, bisa dengerin podcast ini, makasih ya Allah dapat insight tadi. Itu sering-sering disyukuri. Dapat, ya Allah alhamdulillah tadi saya baca sesuatu dan itu kayak membuat saya jadi tercerahkan, jadi empower.
doa ya Allah jadikan bla 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 bla, doa di situ. Kita nggak perlu nunggu dapat sesuatu baru syukur. Ini sekarang banyak banget yang bisa disyukuri, kaki napak dengan sempurna kayak gini, sehat walafiat. Ya Allah makasih ya Allah ya, dikasih kaki yang ya Allah ini bisa kemana-mana. Betapa banyak orang-orang saat ini yang mungkin sedang sakit, nggak bisa kemana-mana. Dan Allah izinkan alhamdulillah hari ini bisa kemana-mana. Allah makasih ya Allah perjalankan kaki ini ke tempat-tempat yang indah-indah, keliling dunia gitu. So every single moment. Dan ketika itu energi kita jadi tinggi banget. Dan ketika udah tinggi, abundance, berkelimpahan itu hadir gitu di dalam diri kita. Karena kadang kita jadi robot aja kan, rutinitas. Bisa kita nggak memaknai itu. Betul. Kita nggak bersyukur. Nggak ada di present moment. Khawatir sama masa depan. Khawatir sama apa yang kita belum dapat. Padahal nih kuncinya. Masa depan kita, besoknya kita, itu ditentukan sama sekarangnya kita kan. Terus ngapain mikirin besok? Sekarang nih mau ngapain? Iya kan? Kalau hari ini kita do the best, kita lakukan yang terbaik, kita kasih makna terbaik, kita buat baik sama orang, kita lakukan yang mungkin belum pernah kita lakukan dengan menaikkan level syukur kita, apa-apa disyukuri. Maka lihat, besok hidup kita akan berbeda dengan hidup kita yang sebelumnya. Yang masih kayak robot tadi kamu bilang itu, atau enggak yang masih kayak ya udah jalanin aja. Padahal kita bisa desain bersama Allah desainnya. Oke. Tadi aku dengar tentang ya udah kita berbuat baik aja. Nah, biasanya kan rezeki itu identik misalnya gini, kita kerja ya uang ya rezekinya dari situ gitu. Iya. Apakah hanya kayak gitu atau lebih luas lagi sih? Nah, makanya itu kan rezeki yang udah diduga. Contoh dapat gaji, dapat bayaran, ini udah ngitung berapa. Makanya ada satu doa lagi selain yang tadi, ya Allah, itu dia izinkan jangan biarkan aku penat, letih, lelah mencari rezeki darimu, tapi biarkan aku lelah membagikan rezeki darimu. Itu satu. Yang kedua, ya Allah berikan aku rezeki dari tempat yang diduga dan yang tidak diduga. Karena kita nggak tahu, kadang-kadang kita cuma kayak ngotakin dari yang kita tahu. Akhirnya kita nggak menyadari bahwa ada yang tidak terduga gitu, yang nggak diduga tempatnya. Nah jadi sayang banget kalau hanya dikotakan dari gaji, dari income gitu. Padahal rezekinya besar banget. Dan biasanya banyak yang nggak terduga-duga sih selama ini kan di dunia. Itu yang lebih banyak kan? Bener. Yes, makanya minta aja berikanlah aku rezeki yang terduga, yang diduga dan yang tidak diduga-duga, seluas langit dan bumi ini ya Allah. Ya terserah Allah mau kasih yang mana. Yang penting kita udah minta sebagai hamba. Dan pas kita minta, state kita berdoanya harus kayak gimana? Ya itu tadi, being present moment, benar-benar sambungin hatinya, bilang ya Allah makasih banyak ya hari ini, kayak gitu. Allah baik banget sih. Allah aduh nggak tahu lagi mau ngomong gimana deh sama Allah, tapi makasih ya Allah ya, rezeki hari ini tuh banyak banget, bisa ini bisa itu, dan nggak usah nunggu yang besar. Allah ini aku terima ya gitu ya, ini saya terima ya, dan izinkan saya merasakan lagi karunia-karunia yang besar-besar lagi yang Allah berikan kepada orang-orang yang Allah pilih gitu, yang Allah sayang gitu. Itu jadi beyond, bukan cuma soal dunia gitu, tapi soal di sana juga, itu indah banget. Jadi selalu ngerasa kayak fulfill gitu, selalu ngerasa kayak abundance gitu. Dan kita jadi mudah banget untuk giving. Kita mudah banget untuk memberi, karena kitanya sendiri udah ngerasa berlimpah. Makanya baiknya Allah tuh rasa berkelimpahan, rasa syukur, rasa yakin, rasa sangka baik itu bukan hanya diberikan kepada orang-orang yang sudah memiliki semuanya. Tapi Allah pilih hati-hati yang bersyukur itu, yang bersangka baik itu, yang yakin itu, yang Allah kasih. Jadi karena rezeki itu suka sama orang yang merasa berkelimpahan ya? Iya, rezeki suka sama orang yang merasa berkelimpahan, rezeki suka sama orang yang senantiasa bersyukur, rezeki suka sama orang yang suka memberikan cintanya tanpa syarat. Karena alam semesta ini sifatnya tanpa syarat. Matahari gak pernah minta kita untuk balas, dia kasih aja. Misalnya air yang dikasih gak pernah minta kita balas. Ya, jadi kalau misalnya kita mau dapat berlimpah, ya kita ikutin nih sifat alam semesta yang sudah Allah berikan kepada alam semesta ini, kepada kita, itu mencintai tanpa syarat, memberi tanpa syarat. Jadi dari situlah ya Allah aja memberi tanpa syarat. Maka ketika kita sudah menyiapkan ruangnya, sudah menyiapkan wadahnya, ya siap-siap jadi banjir tuh rezekinya.
Kalau kita udah sering giving, ya Oke. giving bukan cuma duit ya, Duit ya. tapi kasih sayang, cinta, pelukan, kata-kata kamu tuh hebat banget loh. Hari ini saya doain ya, kamu hari ini happy, kamu hari ini bisa lakuin banyak manfaat gitu. Wow. Ya. Dan itu juga bisa kita attract ya. Banget, banget. That's why nggak perlu orang yang udah punya uang untuk giving, untuk berbagi, gitu, untuk merasa selalu berkelimpahan. Hanya perlu hati yang full of anugerah itu. Gitu. Oke, wow, keren banget. Hari ini banyak banget dapet insights. Aku sebagai wanita yang baru, wah kayaknya mencari banget rezeki gitu ya. Kayak aduh, nanti dapat duitnya dari mana gitu. Dan tadi dapat banget insights dari coachnya. Ketika kita merasa berkelimpahan, bersyukur, terus doa yang penting sama Allah. Karena kadang tuh kita jarang ngomong sama Allah kan. Iya, ya. Doanya cuma di atas saja. Doanya cuma di atas sholat. saja. Padahal Allah sama kita lebih dekat daripada urat leher ini. Anytime, every single moment. Makanya setiap momen dirasain. Jadi kita bisa rasain keberadaan Allah sama kita. Rasain dan menghadirkan Allah. Menghadirkan rasa bersama Allah. Wow. Oh, very powerful itu. Kalau kita bisa rasain Allah itu sama kita, very powerful banget gitu. Jadi, coach terakhir, apa sih pesan coachnya untuk orang-orang di luar sana yang emang dia masih khawatir gitu sama rezekinya, masih khawatir sama nanti jodohnya siapa, nanti kalau nggak dapet gaji yang gede kayak gimana, nanti kerjaannya dapet nggak ya, atau nggak, aduh kayaknya nggak kelihatan nih hilalnya gitu rezekinya. Apa coachnya pesannya? Be present. Nikmati momen saat ini, nikmati senikmat-nikmatnya. Nikmati ini maksudnya bukan dirinya aja, tapi nikmati bersama Allah, jalan bersama Allah, bilang sama Allah, Allah hari ini mau ngapain, hari ini mau ketemu siapa, dan setelah itu syukuri hari itu. Lihat deh nanti, kita tuh nggak perlu mikir jodoh kita siapa, nggak perlu. Kalau kita udah melayakkan diri, dapatnya juga yang sedang melayakkan diri, dapatnya juga yang sefrekuensi gitu sama kita. Tapi kalau kita nyari risau, khawatir, siap-siap dapetnya juga yang kayak gitu. Sayang banget sih, momen hidup dikhawatirkan tuh sayang banget. Kita nggak pernah bisa balik ke masa lalu, dan kita nggak pernah mengalami lagi saat ini kecuali saat ini. Dan kita nggak pernah tahu apakah kita masih punya masa depan atau enggak. So just be present. Just be present. So itu teman-teman yang ngerasa masih khawatir sama rezekinya nanti kayak gimana, jodohnya siapa, uangnya kayak gimana, just be present dan bersyukur dan doa sama Allah. Iya, automatically kalau udah be present, bisa megang, bisa lihat, bisa denger, bisa hirup, bisa makan, itu udah ada di saat ini. Ya, jadi ini dulu yang kita syukuri, yang kita nikmati, dan saya berdoa Allah makasih hari ini dengan semua ini. Lihat nanti kehidupannya kayak gimana. Cobain ya. Nanti ya. So, dari kita itu aja ya. Iya, itu aja. Yang kita mau bagiin share hari ini banyak banget insights-nya tentang rezeki, tentang konsep rezeki, tentang berdoa gitu. Hadirin semua momen tuh bersama Allah, bersyukur sama setiap pemberiannya, dan yang terakhir, satu lagi, giving. Yes, Ya, apapun yang dimiliki, bukan hanya uang, giving, kata-kata yang bisa memotivasi, misalnya siapapun, sampaikan aja dan mencintai tanpa syarat, memberi tanpa syarat. Allah udah tahu kok, kalau kita berbuat kebaikan, Allah udah tahu siapa yang akan balas nanti. Jadi jangan khawatir nggak dibalas sama orang yang kita kasih. Allah udah siapin caranya, orang-orangnya untuk balas kebaikan itu. Jadi start giving, ya. Niatkan untuk Allah, ya, bukan untuk mau dilihat atau apa gitu ya, tapi udah sama Allah aja, ya. Dan Allah yang punya alam semesta ini, Allah akan perintahkan alam semesta untuk memenuhi apa yang kita perlukan dengan pandangan Allah ya, bukan pandangan kita. Tapi pandangan kita tuh nggak ada apa-apanya, karena yang jadi itu pandangannya dia, yang jadi itu plannya dia. Plan kita tuh, plan kamu lebih besar daripada plan Allah selama hidup kamu puluhan tahun ini. Plan Allah lebih besar. Yes, udah itu aja. Itu udah jadi bukti. Kedepannya pasti begitu juga, pegang yang itu. Teman-teman juga. Yes. Ya. Pernah menyangka ada di tempat ini saat ini? Enggak. Begitu juga berikutnya.
teman-teman gak akan pernah nyangka teman-teman ada di mana, apalagi ketika teman-teman bersyukur, menikmati, dan start memberi apapun yang teman-teman miliki. Ya. Wow. Yes, start giving, start nggak harus money, givingnya giving love, Iya. giving support Iya. ya coach. Karena dengan giving apa? Jadi ngerasa berlimpah. Yes. Dengan giving kita jadi ngerasa, oh saya bisa kok kasih karena udah full banget nih, udah abundance. Yeah. Ya kan orang-orang yang suka memberi karena dia merasa berlimpah. Itu aja simpelnya. Kalau sering memberi, diisi lagi, gitu. Wow. Yes, berarti tadi kan kuncinya adalah merasa berkelimpahan, bersyukur, berdoa, be present at the moment, and then giving love. So teman-teman yang nonton hari ini, coba kita praktekin mulai sekarang dengan formula itu ya. Iya, satu-satu juga nggak apa-apa. Yes. Dan nanti komen, mungkin ada juga yang udah mendapatkan formula itu dan emang udah mempraktekannya, mungkin boleh di komen juga kayak gimana pengalamannya gitu ya Coach Nia. Yes, thank you banget Coach Nia hari ini udah sharing sama kita. Semoga kita bisa melanjutkan lagi ke podcast-podcast yang selanjutnya. Bahas yang lain ya. Oke, thank you. Bye. Assalamualaikum. Maka tunjukkan cintamu